warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah kelas 7 SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Ketemu lagi dengan Bu Karin, kali ini dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di minggu ini. Kali ini dalam mata pelajaran bimbingan konseling, Bu Karin akan memberikan materi sedikit mengenai bagaimana sih cara-cara atau kiat-kiat kita untuk bisa mendapatkan banyak teman di sekolah yang baru ya. Insya Allah materinya akan sangat bermanfaat untuk kalian, jadi simak dan saksikan videonya dengan baik ya. Halo anak soleh-soleha, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Karin. Kali ini dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling, Bu Karin akan membahas materi mengenai kiat-kiat dalam mencari dan disenangi oleh teman. Nah, Bu Karin yakin nih materi ini akan sangat menyenangkan dan akan sangat bermanfaat untuk kalian semua di masa-masa remaja kalian, di mana kalian ini saat ini sedang merasa senang-senangnya untuk bermain nih dengan teman. Nah, gimana sih caranya, kiat-kiatnya? Tujuan dari materi ini adalah agar kalian dapat memahami pentingnya seorang teman, memahami cara mencari teman, dan juga disenangi oleh teman, serta cara menolak ajakan negatif dari teman sebaya. Materi ini akan sangat cocok bagi kalian yang sering merasa kesulitan untuk mendapatkan teman, yang sering kesulitan untuk bersosialisasi, yang merasa dirinya pemalu ya. Nah, jadi simak dan saksikan selalu materinya hingga selesai ya. Apersepsi merupakan suatu kebanggaan apabila keberadaan kita di sekolah itu kita punya banyak teman, disukai dan juga disenangi. Namun, tidak semua siswa dalam berinteraksi mudah dan diterima oleh lingkungannya. Siswa yang kurang diterima oleh teman sebayanya dapat dilatih dengan cara meningkatkan sikap dan perilaku yang positif, memperhatikan teman sebaya dengan cara yang hangat dan bersahabat, dan membuka pembicaraan yang sesuai dengan minat teman sebaya. Cara memperoleh teman baru di sekolah. Nah, sekarang Bu Karin akan menjelaskan nih satu persatu bagaimana sih cara-caranya supaya kita ini dapat mendapatkan teman baru yang banyak di sekolah. Berikut cara untuk memperoleh teman baru di sekolah. Yang baru diantaranya adalah pertama, kita harus memperlihatkan keramahan ya. Jadi bersikap ramah, sopan santun ya. Jadi nanti teman-teman baru itu akan senang melihat kita. Kedua, bergabung di kegiatan ekstrakurikuler. Nanti kalau misalnya anak soleh-soleha sudah masuk, sudah belajar tatap muka, ada kegiatan ekskul, cobalah untuk diikuti ya. Karena akan sangat banyak manfaatnya seperti menambah wawasan, lalu mengembangkan bakat dan minat kalian. Dan yang paling penting adalah dengan kegiatan ekstrakurikuler pastinya akan menambah banyak teman, banyak relasi dengan orang lain ya. Bahkan sampai ke kakak kelas nanti pasti kalian akan jadi kenal. 3. Cobalah untuk selalu berteman di kelas dan tidak untuk memilih-milih teman. 4. Jangan segan untuk memuji orang lain ya. Kalau temannya memang bagus, ada sesuatu yang bagus dalam diri teman kamu, jangan segan untuk dipuji. Kelima, memulai dari sosial media ya. Silakan kalian selain berkenalan di kelas atau di sekolah, kalian juga silakan untuk berhubungan di luar kelas, misalnya dari media sosial ya, seperti Instagram, seperti Facebook ya, WhatsApp dan lain sebagainya ya. Kalian bisa menambah silaturahmi kalian lewat media sosial. Keenam, bersikaplah terbuka kepada siapapun ya. Jadi jangan antisosial, jangan tertutup. Terbukalah kepada orang-orang supaya orang-orang lebih simpati dengan kita. Lanjutannya adalah cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Nah, ini justru yang harus dihindari nih, cara-cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Pertama, ada perilaku psikologis. Cara psikologis yang tidak tepat misalnya seperti buruk sangka. Nih, kamu gampang buruk sangka sama temen nih. Oh, belum apa-apa, belum kenal sudah menilai orang lain dengan buruk ya, sudah suudzon sama orang lain. Lalu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata ya, jadi cuma manfaatin aja, nggak benar-benar ditemenin nih temennya. Lalu mudah memaki, marah-marah, bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman sama orang lain, menyebarkan berita bohong, mempermalukan teman, dan juga mengkritik teman dengan cara yang kasar ya. Ini akan
justru menjauhkan kalian dengan teman-teman kalian. Lalu ada sikap diri yang negatif ya. Jadi misalnya kalian itu bertindak kasar, berkata kasar dan lain sebagainya. Lalu ada perilaku antisosial. Perilaku antisosial maksudnya adalah kamu menutup diri untuk berteman dengan orang lain. Kamu tidak mau untuk berteman dengan orang lain. Lalu agresi fisik dan verbal. Agresi fisik maksudnya adalah kamu melakukan kekerasan secara fisik, ya seperti memukul, menendang dan lain sebagainya sama teman. Dan juga agresi verbal. Verbal itu secara ucapan, kamu berkata kasar, berkata kotor, ya, ngata-ngatain teman dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita hindari supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak teman. Agar kita banyak teman, gimana sih caranya? Pertama, menciptakan interaksi. Ya, nah ini adalah tips yang penting nih. Kita harus menciptakan interaksi. Interaksi itu adalah menjalin hubungan dengan teman. Kita ciptakan. Kalau misalnya temannya pemalu, kitalah yang mulai untuk kenalan sama dia, mulai ngobrol ya. Jadi menciptakan interaksi dengan orang lain. Kedua, bersikap menyenangkan, baik dan juga penuh perhatian. Jangan kita baru kenal kita sudah gampang ngambek, gampang marah-marah. Nah, jadi nanti orang-orang nggak akan senang sama kita ya. Jadi kita harus bersikap menyenangkan, penuh perhatian. Jadi kalau temannya kelihatan ada masalah atau ada kesulitan, kita bantu, kita tolong ya. Ketiga, tingkah laku prososial. Maksudnya adalah prososial itu artinya kamu senang untuk bersosialisasi dengan lingkungan kamu. Jadi jangan menutup diri. Keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ingat, kalau kamu mau dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus mau menghargai orang lain. Orang lain tidak akan respect sama kita kalau misalnya kita ini bertindak kasar, tidak mau menghargai orang lain. Kelima, menyediakan dukungan sosial. Jadi kalau kamu ngelihat nih teman kamu ada yang kesulitan, ada yang punya masalah, kamu harus memperlihatkan bahwa kamu itu hadir untuk dia. Kamu ada untuk dia. Meskipun cuma sekedar misalnya jadi teman curhat, ya itu merupakan salah satu cara untuk menyediakan dukungan sosial. Nah, tapi tadi sudah sejauh ini Bu Karin menjelaskan mengenai cara-cara untuk mendapatkan teman. Di sini ada lagi nih, bagaimana cara kita menolak pengaruh negatif dari teman sebaya. Misalkan anak soleh sudah kenal nih sama banyak teman, ternyata anak soleh memiliki perasaan bahwa nih si teman aku yang ini tuh masih sering membawa hal-hal negatif sama kamu, misalnya masih sering ngajak-ngajak ke hal yang tidak benar, ya, membawa pengaruh negatif untuk kamu. Bagaimana sih cara kita menolak atau menjauhi orang tersebut? Ya. Yang pertama, jauhi teman yang melakukan tekanan atau pengaruh negatif kepada kamu. Ya, menjauhi itu bukan berarti kita memusuhi ya. Maksudnya menjauhi itu adalah kita jadinya membatasi diri. Kita tidak terlalu untuk mau ikut-ikutan sama dia ya. Kita membatasi diri kita supaya kita tetap aman, kita tidak terbawa oleh pengaruh negatifnya. Yang kedua, bersikap tenang dan juga tidak mudah terbawa suasana. Ketika misalnya ada teman kamu nih orangnya nyebelin banget, sering kata-kata kasar, sering ngebully misalnya gitu. Nah, cobalah kamu untuk selalu bersikap tenang, ya, bersikap tenang dan tidak mudah untuk terbawa suasana. Jadi kadang-kadang orang yang suka ngebully itu senang ngeprovokasi biar kamu juga ikut berantem sama dia, ya. Jadi kita harus bersikap tenang, tidak mudah terbawa oleh suasana. Ketiga, tolak dengan kalem dan tegas. Jangan nolak, misalnya nih ada teman kamu yang ngajakin bolos. Kamu tahu kan itu hal yang tidak baik, nah kamu tolak, tapi dengan cara yang kalem dan juga dengan tegas. Ya, jadi jangan juga kamu sampai marah-marah untuk nolaknya ya. Nanti temennya malah ikutan kesel lagi. Keempat, tolak dan beri alasan. Ada temen yang ngajak untuk bolos, ada temen yang ngajak untuk nggak puasa misalnya. Kamu tolak dan beri alasan yang jelas. Kenapa kamu menolak? Karena aku tahu bahwa itu tidak boleh, misalnya. Tolak dan utarakan nilai atau keyakinan yang kamu pegang. Misalnya ada teman yang ngajak kamu untuk tidak sholat. Yuk kita main aja yuk, nggak usah sholat berjamaah. Nah, kamu menolak kan? Tapi utarakan nilainya. Kamu bilang, enggak, saya nggak mau untuk bolos sholat misalnya. Itu adalah
kewajiban kita sebagai umat Islam. Lalu, carilah teman yang tidak memaksamu melakukan hal-hal yang berbahaya, ya. Keuntungan kita dalam mencari teman yang banyak adalah agar kita ini bisa menilai mana sih teman yang baik dan mana yang tidak, ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita ada teman yang tidak baik, maka sebaliknya kita cari lagi teman yang kita anggap baik dan juga tidak memaksakan untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, ya. Jadi teman yang baik kamu cari supaya menemani kamu sehari-hari. Kesembilan, mintalah seorang penengah untuk membantumu jika terjadi masalah, ya. Jadi kalau misalnya ada masalah sama si A, kamu cari teman yang lain untuk membantu memecahkan masalahmu dengan orang tersebut. 10, laporkan pada orang dewasa seperti orang tua atau guru. Ya, misalnya nih ada teman yang pengaruh negatifnya yang senang ngebully di sekolah misalnya gitu, kamu boleh melaporkan kepada orang tua atau melaporkan kepada bapak gurunya, kepada wali kelasnya, kepada guru konselingnya. Kamu laporkan, Bu, si A ini sering ngebully saya di kelas, misalnya gitu ya. Jadi dilaporkan supaya kejadiannya tidak berlarut-larut. Yakinlah pada nalurimu. Nah, jadi ketika kamu merasa bahwa kamu itu benar, kamu itu harus yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian telah selesai menyaksikan video materi mengenai cara-cara atau kiat-kiat dalam mencari teman baru di sekolah yang baru. Bu Karin harapkan anak soleh-soleha bisa mengambil pelajarannya, petik hikmahnya, bisa terapkan hal-hal yang baik dari materi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Terima kasih atas perhatian anak soleh-soleha yang sudah menyaksikan materi ini. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.